Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ars Channel 13. Di video kali ini saya berkesempatan untuk bertanya jawab kepada pemilik channel YouTube Den Tambores ya kalau nggak salah. Den Tambores. Jangan lupa subscribe, link ada di deskripsi. Untuk kesempatan kali ini saya akan bertanya jawab tentang cerita hidup sedikit lah ke belakang bersama pemilik channel Den Tambores. Nah, untuk Den Tambores nih, apa alasan Anda untuk membuat channel YouTube gitu? Alasannya apa? Langsung jawab ya. Yang pertama, saya tadinya iseng-iseng iseng-iseng untuk meluapkan cara curhat saya tentang keseharian saya, dan juga di YouTube itu saya sering lihat kan, nggak cuma orang-orang yang berduit yang bisa sukses di YouTube kan, banyak juga orang yang dari nominal minim bisa langsung sukses di YouTube kan, dengan cara kita bikin video, bikin konten yang bisa memotivasi orang lain. Nah, siapa tahu kan saya juga kedepannya bisa memotivasi orang-orang yang sama seperti saya levelnya. Mungkin segitu aja. Untuk ini ya, untuk YouTube bahkan sekarang banyak YouTuber pemula nih. Iya. Nah, untuk YouTuber pemula sendiri, untuk motivasi untuk terus berkreasi, membuat konten, tipsnya supaya tidak jenuh gitu, supaya tidak putus asa. Oh ya, siap. Nah, untuk YouTuber pemula, kita jangan gengsi dengan alat yang kita punya. Ya, contoh, yang pertama, kita jangan malu dengan membuat konten. Yang kedua, kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh. Dalam arti kita harus benar-benar dan sungguh-sungguhnya seperti apa? Kita harus sungguh-sungguh dalam arti membuat video-videonya yang benar-benar memotivasi orang lain, yang bikin menghibur orang lain, dan juga buat diri saya pribadi, banyak memotivasinya buat diri saya pribadi. Gitu. Jadi yang tadi pertama saya bilang, jangan malu dengan apa yang kita miliki, alat yang kita miliki, walaupun merekamnya cuma dengan HP, nah maksimalkanlah yang ada gitu. Jangan sampai kita memikir kalau kita menunggu nanti kita punya, kapan kita akan memulai. Iya, gitu. Iya. Jadi untuk YouTuber pemula, jangan patah semangat. Saya sendiri pun merecord masih memakai handphone gitu. Jangan nunggu harus beli kamera, ngeditnya harus pakai komputer atau apa. Mantap. Jadi pergunakan teknologi di zaman sekarang gitu ya. Iya, benar. Ini untuk mengulas ya, membahas cerita hidup nih, pengalaman berharga dalam hidup selama ini. Den Tambores itu apa gitu? Pengalaman hidup? Iya, siap. Untuk pengalaman hidup yang paling berharga? Yang paling berharga ya. Yang paling berharga saya di saat mungkin saya pas di umur 24 tahun. 24 tahun. Iya, pengalaman berharga saya kan, saya alhamdulillah sedikit kerja. Ya, dan di situ alhamdulillah saya bisa membahagiakan anak istri saya. Nah, di situ itulah momen berharga buat saya, dan juga mungkin sama ya seperti orang lain, kita pengen membahagiakan orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Nah, itulah walaupun dengan nominal yang minim kan. Itulah momen berharga saya pas pertama saya punya anak. Iya, disitulah momen berharganya. Nah, untuk momen yang bisa dibilang paling down lah dalam hidup, bisa dibilang artian momen tersedih dalam hidup itu. Iya, siap. Apa gitu? Pas 2015 mau 2015 akhir, pas saya mau membuktikan, maaf ya, kalau saya ini kan nggak lulus sekolah, dalam arti nggak lulus sekolah SMP kan. Saya cuma tamatan SD. Nah, di situ banyak saya cacian kan dari tetangga, dari teman kan, itu pastilah dalam kehidupan ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, ketika saya sudah diterima kerja ada yang digeluti saat ini. Nah, di situ saya lagi pengen membuktikan kalau saya ini bisa, dalam arti walaupun saya tidak sekolah tapi saya bisa bekerja ya. Nah, pas saya mau membuktikan kalau saya bisa, pertama yang paling momen saya sedih dan downnya itu pas pertama saya membuktikannya kepada orang tua. Pas orang tua saya mulai bangga dengan diri saya, mulai bangga bahwa saya ini bisa kerja walaupun tidak sekolah. Nah, di situ pas 3 bulan saya kerja, ibu kandung meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah di situ saya merasa maaf ya, agak sedih. Ya. Jadi saya mau membuktikan, tapi insya Allah orang yang sudah meninggalkan saya, tentunya ibu, insya Allah ditempatkan di sisi Allah. Nah itulah, di situ mulai saya down, harus kepada siapa saya mengadu. Sedangkan saya masih butuh bimbingan, masih butuh ilmu gitu kan. Sering gitu ya, Iya, sama seperti orang itu. tua. Karena Tapi- peran orang tua sangat penting dalam hidup ya. Iya benar. Tapi saya harus bangkit kan, nggak Iya. mungkin saya harus Down. seperti itu terus kan, nggak mungkin. Saya kan, nah di situ saya melihat orang tua yang sebelahnya, nah, itu kan bapak. Iya. Nah di situ saya mulai bangkit. Nah dulu saya tidak sempat membahagiakan ibu. Iya. Nah betul. tapi sekarang saya wajib dan harus membahagiakan seorang bapak. Nah itulah makanya sekarang saya mulai semangat lagi untuk mencapai semua impian saya kan, untuk membahagiakan anak, istri, terutama bapak yang masih ada ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Itulah momen tersedih dan insya Allah saya kuat. Ya. Jadi gini teman-teman penonton Ars Channel 13, orang yang tidak sekolah pun bisa bekerja karena Tuhan mustahil menciptakan manusia dengan sia-sia. Jadi maksud dan tujuan Tuhan mengirim kita ke bumi itu pasti ada tujuannya. Jadi mohon maaf banget untuk yang tidak sekolah atau berputus sekolah, tidak berpendidikan, jangan down, karena manusia itu beda dari hewan, diberi akal yang sehat, pemikiran yang bagus. Jadi gunakanlah pemikiran-pemikiran kalian. Termasuk saya pun tidak lulus SMK gitu, masih tamatan SMP lah ya. Siap. Tapi kan tidak putus semangat, tidak gengsi, tidak apalah. Ya bodo amat gitu, tetangga mau caci maki, mau omongin saya di belakang, kan yang ngerasain hidup saya, yang ngejalanin hidup saya gitu ya. Benar. Jadi yang nggak usah dihiraukan lah omongan orang lain, tapi buktikan dengan kesuksesan gitu ya. Iya benar. Jadi jangan putus semangat ya teman-teman ya. Terus berkreasi, terus juga bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Nah, udah tuh pengalaman apa namanya? Dan juga ini ada ya, terpahit. Tuhan itu menciptakan satu akal 1000 cara. Pergunakanlah yang 1000 caranya itu, memakai akal yang sehat. Mantap. Nah, udah tuh pengalaman terdown ya. Iya. Kalau sekarang kan Aden Tambores udah punya keluarga nih, udah Iya. punya istri anak. Iya. Ada nggak suatu kebanggaan gitu dalam hati, dalam artian wah saya bisa menikah, saya bisa mempunyai anak, saya bisa mempunyai istri gitu. Termasuk saya kan belum menikah gitu. Iya. Jadi motivasinya untuk yang mau menikah tapi tidak punya harta gitu habis. Aden. Jadi seperti ini ya kawan-kawan. Untuk kita menikah itu, kita jangan terhalang oleh harta, oleh apa yang kita punya. Jadi nikah itu adalah sunnah. Nah, sunnah Rasul ya, nikah itu bukan wajib, maaf, bukan wajib tapi sunnah. Jadi seperti ini. Kalau kita menunggu punya uang dulu, ya kapan kita mau nikah? Sementara kita kan kerja, misalkan hari ini kerja, besoknya habis uang. Oke. Hari ini kita gajian, besoknya kita habis. Ya. Maklum anak muda kan. Iya betul. Tapi yang terpenting seperti ini, kita kan Tuhan itu sudah menciptakan rizki dan miliknya ya. Ketika kita belum menikah, mungkin rizki kita cuma buat satu orang. Oke. Ketika kita sudah menikah, rizki kita menambah Jadi dua. jadi 2 orang. Ketika kita sudah punya anak, Ya. rizki kita menambah jadi 3 orang. Ya. Nah, berarti jangan khawatir teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita sudah menikah, Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Sudah menyiapkan rencana-rencana untuk kedepannya. Asalkan kita mau mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jadi jangan berpikir, saya yang nggak menikah, nggak mau menikah. Contoh seperti itu, ada banyak orang seperti itu kan, sebagian orang karena terkendala modal. Nah seperti itu, jangan jadi hambatan. Jangan menunggu sukses dulu untuk kita menikah. Menikahlah dulu, uang bisa dicari seperti itu. Carilah sama-sama gitu kan. Ya. Gampang masalah itu. Nah dari sini nih teman-teman, saya juga banyak belajar dari pemilik channel Den Tambores bahwa menikah itu tidak harus menunggu mapan gitu ya. Iya, enggak. Jadi harus ada niat lah intinya mah ya. Yang penting niat dulu. Niat dulu. Nah bagi teman-teman yang mau udah usianya udah matang buat nikah tuh, ya jangan menunggu mapan gitu. Apa salahnya kita mencoba, karena Tuhan itu
yakin memberi rezeki itu udah yang apa namanya teh udah disiapkan lah intinya. Iya. Kan kalau belum menikah rezekinya mungkin cuma satu. Iya, benar. Udah punya istri jadi 2. Iya, benar. Anak jadi 3 gitu itu kan. pun yang dirasakan sama saya gitu kan. Iya, Dulu pas saya menikah itu saya lagi keadaan lagi nganggur. Lagi nganggur tuh. Iya. Dengerin teman-teman. Lagi nganggur. Lagi nggak ada pekerjaan Lagi gitu. nggak ada pekerjaan. Saya modal buat nikah aja nih cuma buat ijab kabul ya. Tapi yang terpenting kita niatnya. Yang penting kita niat dalam hati kalau kita ini mau menjalankan sunnah. Dalam hati kita bisa membina keluarga, itu pun kita sudah bahagia. Bukan berarti kita harus banyak uang untuk menikah. Bukan. Mungkin itu buat orang-orang yang seperti apa kan yang untuk banyak uang itu kan. Itu yang saya rasakan. Pas setahun saya menikah, saya masih nganggur. Masih nganggur teman-teman. Setahun menikah saya masih nganggur teman-teman. Tapi saya alhamdulillah masih bisa ngasih istri makan. Iya. Masih bisa makan. Logikanya kalau hitung-hitungan manusia kan matematika manusia gitu kan. Kalau kita gak kerja kita gak makan. Iya. Tapi kalau matematikanya Allah bukan seperti itu. Yang penting kita mau. Yang penting kita mau menjalankan. Insya Allah rezekinya ada. Gitu dari teman-teman. Ya dari sini juga saya sebelum kenal Aden Tambores gitu, kirain saya mah Aden itu lahir dari keluarga yang yang sempurna lah gitu ya, yang mapan. Setelah saya bertanya-tanya di segmen ini, sekarang tahu bahwa gini perjalanan hidupnya juga cukup pahit lah gitu ya. Lumayan pahit. Tapi sekarang pemilik channel ini Aden Tambores membuktikan gitu kepada masyarakat, tetangga-tetangga, teman-teman ya Aden ya. Iya. Bisa dibilang sukses lah sekarang ya. Amin. Insyaallah. Nah jadi intinya jangan putus harapan, putus semangat. Lanjut lagi ya, tadi ada masalah teknis sedikit. Jadi gimana nih ya untuk motivasi penonton Ars Channel 13 ini nih? Iya. Dari kisah kehidupan tadi Aden Tambores. Ya. Untuk motivasinya seperti ini. Walaupun kita sedang keadaan tidak punya apa-apa ya, kita tidak boleh untuk menyerahkan diri dan pasrah. Jadi kita harus bangkit mengejar impian. Kita tuh mimpi itu boleh ya, karena kita mimpi itu gratis kan ya. Iya gratis. Kita harus mimpi setinggi-tingginya. Banyak orang yang bilang kamu kalau mimpi itu jangan tinggi-tinggi, kalau jatuhnya itu sakit. Nah itu kan kalau mimpi itu kan nggak mungkin jatuh. Iya. Mimpi itu kan cuma mimpi, tapi kita tuh harus bangun. Harus bangun dari mimpi itu untuk mewujudkan ya. Buktikan mimpi itu. Dan banyak kan yang mimpi menjadi kenyataan. Banyak, bukan sedikit, banyak. Jadi buat teman-teman semua nih ya, walaupun kita dalam keadaan misal patah hati seperti itu kan, jangan patah semangat, lanjut kita cari lagi. Kita disakiti sama yang ini masih banyak, gitu kan, yang mau membahagiakan kita, gitu kan. Kita tidak punya uang, banyak pekerjaan gitu kan, selagi kita mau mencari gitu kan, mau berusaha. Nah seperti itu. Jadi jangan dulu berpikir kita tidak bisa apa-apa. Justru dari mulai kita tidak bisa apa-apa, kita bakal jadi bisa. Nah yakin, asal kita mau belajar teman-teman. Nah jadi gitu, gini nih motivasi ininya, intinya teman-teman jangan putus semangat walaupun teman-teman lahir dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu gitu ya. Benar. Jadi jangan putus semangat, terus belajar, kembangkan dan keluarkan potensi yang ada dari diri teman-teman masing-masing. Nah harus itu. Harus ya. Mungkin ada bakat-bakat terpendam. Nah dari mulai sekarang nih ya, setelah teman-teman semua melihat video ini, apa kemampuan kalian itu tunjukkan. Misalkan kemampuannya kita bikin videonya seperti kita ini kan, buktikan, manfaatkan gitu kan. Jadi insya Allah lah untuk kedepannya teman-teman semua juga pasti bisa gitu kan. Gitu. Jadi saya juga emang tidak bisa apa-apa kan dulunya, awalnya kan. Kita terlahir telanjang, kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Jadi kita dari tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, harus bisa apa-apa dan jadi punya apa-apa. Harus itu. Jadi mulai dari impian dan bangun impian itu menjadi kenyataan. Itulah. Nah itu yang terpenting teman-teman
impian, terus kita bangun untuk mewujudkan, untuk menunjukkan ke orang-orang tersayang kita Iya, benar. bahwa kita itu nggak useless gitu, kita itu mampu untuk membuktikan, cuma waktunya aja yang kurang tepat gitu Iya, ya. benar. Karena semua juga akan dijawab oleh waktu, teman-teman. Benar. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu, teman-teman. Dan Den Tambores juga terima kasih ya udah Siap. meluangkan waktunya Siap, bersama sama-sama. Ars Channel. Semoga channelnya Den Tambores sukses terus, Amin. maju, Amin. dan Mudah-mudahan. berkembang pesat. Amin. Jangan lupa follow juga IG-nya apa namanya? IG-nya Den Sinergi. Den Sinergi itu. Untuk link YouTube-nya kita taruh di Deskripsi nanti. deskripsi nanti ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.